Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Alfitroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Nama saya Arafa, NPM 20. Nama saya Mutia Dita Ramadhani, NPM 037. Nama saya Dril Stompul, NPM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin las listrik. Mesin las listrik adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk menyambungkan sebuah logam. Sumber panasnya berasal dari energi listrik. Cara kerjanya yaitu dengan menggerakkan busur api sedemikian rupa sehingga menyebabkan elektroda dan benda kerja mencair. Setelah dingin, benda kerja dan elektroda akan menyambung menjadi satu bagian yang sulit untuk dipisahkan. Untuk sambungan ini biasa disebut sebagai sambungan yang tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mesin las. Klasifikasi mesin las dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara kerja alat tersebut dan yang kedua berdasarkan bentuk pemanasannya. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mesin las berdasarkan cara kerja alat tersebut. Cara kerja alat tersebut dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu pengelasan cair, yang kedua pengelasan tekan, dan yang terakhir ada pematrian. Pengelasan cair yaitu adalah salah satu cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair menggunakan busur api. Lalu yang kedua ada pengelasan tekan, yaitu salah satu cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan lalu ditekan hingga menjadi satu. Dan yang terakhir ada pematrian, yaitu salah satu cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam. Untuk paduan logam ini mempunyai kekhususan, yaitu paduan logam yang mempunyai titik cair yang rendah, sehingga menyebabkan induk logam tidak akan cair. Saya akan menjelaskan tentang mesin las listrik. Mesin las listrik terdiri dari tiga macam, yaitu mesin las listrik AC, DC, dan gabungan. Pada mesin las listrik AC diperoleh dari transformator. Arus dari jaring-jaring listrik diubah menjadi arus bolak-balik pada transformator yang sudah disesuaikan arusnya dengan mesin las yang akan digunakan. Maka dari itu mesin las ini juga disebut dengan mesin las transformator. Mesin las ini terhubung langsung pada listrik AC, sehingga mesin las ini membutuhkan transformator step down yang berguna untuk menurunkan tegangan listrik. Kemudian yang kedua ada mesin las DC atau arus searah. Arus searah ini diperoleh dari motor penggerak listrik. Mesin dengan penggerak motor listrik membutuhkan penyearah arus, yaitu mengubah dari arus AC menjadi arus DC. Keunggulan dari perubahan arus listrik AC menjadi DC ini adalah dapat digunakan untuk mengelas plat tipis. Kemudian ada mesin las ganda. Mesin las ini mampu mengelas dengan arus searah DC dan arus bolak-balik AC. Mesin las ini mempunyai transformator satu fasa dan sebuah alat perata dalam satu unit mesin. Kemudian ada macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama ada pembangkit arus listrik. Yang kedua ada holder. Kemudian ada klem massa, meja kerja las, elektroda, tang penyempit, palu las, sikat baja, sarung tangan, dan topeng las. Terakhir ada baju kerja. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengelasan. Yang pertama, jenis pengelasan oksiasetilen. Panas yang dihasilkan merupakan reaksi dari pembakaran gas asetilen dengan oksigen. Nyala yang dihasilkan terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama, daerah pembakaran premier, yaitu daerah yang menghasilkan sepertiga dari total keseluruhan pembakaran sempurna. Dan yang kedua adalah pembakaran sekunder yang terjadi setelah pembakaran premier terjadi. Jenis pengelasan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya diantaranya adalah peralatannya yang sederhana, murah, dan mudah didapat. Sedangkan kerugiannya adalah berpotensi terjadinya perubahan dimensi atau distorsi. Jenis yang kedua yaitu las busur tungsten gas mulia. Panas dihasilkan dari loncatan busur listrik antara elektroda tungsten dengan logam yang dilas. Jenis yang ketiga yaitu las busur logam gas. Panas dihasilkan dari busur listrik antara elektroda yang berfungsi sekaligus menjadi logam yang terumpan dan logam yang dilas.
Jenis yang keempat atau jenis yang terakhir ini adalah las busur elektroda terbungkus, yaitu merupakan jenis proses pengelasan yang dimana panas yang dihasilkan berasal dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang dilas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mesin bor dan jenis-jenisnya. Pengertian mesin bor yaitu suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong dan arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Kemudian pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja yang menggunakan alat pemotong berputar yang disebut dengan bor. Mesin bor ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu mesin bor meja. Mesin bor meja ini diletakkan di atas meja dan pengoperasiannya biasanya untuk melubangi yang berdiameter kecil kurang lebih 16 mm. Yang kedua yaitu mesin bor pistol. Mesin bor pistol ini pengoperasiannya menggunakan tangan dan bentuknya berbentuk pistol. Biasanya digunakan dalam lembaran kerja yang seperti kayu, tembok, dan logam. Yang ketiga yaitu mesin bor tegak. Mesin bor tegak ini pengoperasiannya biasanya digunakan untuk melubangi lubang yang berdiameter besar, dan dalam mesin bor tegak ini mata bornya dapat dioptimalkan secara otomatis mau naik atau turun. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat mesin bor. Untuk merawat mesin bor sendiri perlu dilakukan beberapa hal supaya performanya tidak menurun. Yang pertama, perlu dilakukan pelumasan secara rutin untuk menghindari mesin bor dari panas dan gesekan. Yang kedua, mesin bor harus dibersihkan setelah baru digunakan. Yang ketiga, chips yang ada pada mesin bor juga harus dibersihkan menggunakan kuas. Yang keempat, bagian-bagian pada mesin bor seperti T-slope dan spindle juga harus dibersihkan secara rutin. Yang kelima, memberikan cairan anti karat supaya mesin bor tidak mudah berkarat. Yang keenam, pastikan sebelum memulai pengeboran alat bornya stabil dan lurus. Yang ketujuh, pastikan tidak ada alat-alat lain di atas meja sebelum memulai pengeboran. Yang kedelapan, hindari pakaian longgar. Dan yang kesembilan, menggunakan penutup mata. Terima kasih.